Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat teman-teman para pengusaha beton di seluruh Indonesia, baik yang sudah senior maupun yang masih junior, yang baru mau memulai usaha. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing tentang kesalahan pengusaha beton, terutama yang masih pemula. Nah, untuk teman-teman yang masih pemula atau baru memulai usaha, saya sarankan menyimak video singkat ini sampai selesai, teman-teman. Pada video ini saya ingin membahas dua kesalahan. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa sering sekali dua hal ini diabaikan. Yang pertama adalah tidak belajar tentang pemasaran. Nah, kebanyakan pengusaha yang baru memulai itu fokus kepada produksi dan tidak mempelajari strategi pemasaran baik online ataupun offline. Jadi kebanyakan mereka hanya membangun usaha itu mengalir tanpa mempelajari cara-cara dan strategi menjalankan bisnis betonnya itu baik online ataupun offline gitu, teman-teman. Nah, pemasaran itu adalah salah satu hal paling penting yang membuat bisnis teman-teman itu ngomset. Nah, kalau saya itu pemasaran atau marketing itu tugas utamanya itu membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu, pertama. Yang kedua, orang yang tidak butuh menjadi butuh. Yang ketiga, orang yang tidak pengen menjadi kepingin. Nah, ini adalah trik-trik pemasaran yang harus teman-teman pelajari. Nanti insya Allah kita akan bahas lagi di video-video berikutnya bagaimana trik-trik pemasaran di era digital. Nah, teman-teman perlu pahami tadi ya, harus dicatat kalau perlu, bahwa tugas seorang yang melakukan pemasaran atau marketing itu memastikan orang yang tidak tahu menjadi tahu. Oh, di sini ada misalkan nama usaha teman-teman itu UD Berkah Beton misal. Ternyata ada produk ini. Nah, yang tadinya tidak tahu dia menjadi tahu. Ini adalah tugas dari seorang yang melakukan pemasaran. Yang tadinya tidak pengen jadi pengen, yang tadinya tidak butuh jadi butuh. Ini tugasnya bagian pemasaran. Nah, yang kedua, kesalahan yang kedua, tidak mempelajari tentang strategi distribusi. Jadi begini, teman-teman. Kalau teman-teman itu punya produk itu hanya didiamkan di tempat produksi. Kira-kira kemungkinan lakunya lebih besar atau lebih kecil? Nah, kalau jawabannya lebih kecil, berarti teman-teman belum memahami atau belum belajar tentang strategi distribusi. Saya kasih contoh begini. Ambillah satu produk, satu yang brand besar yang mungkin kita tahu, misalkan air minum kemasan, misalkan merek mineral, misalkan ya. Bayangin kalau produk itu diproduksi, ya kan, diiklankan, dipromosikan di seluruh Indonesia, tapi produknya hanya diam di pabrik, tidak didistribusikan. Kira-kira apa yang terjadi? Produk ini laku atau tidak laku? Nah, teman-teman tahu sendiri jawabannya. Kalau produk ini tidak laku, berarti sistem distribusi dan strategi distribusi itu adalah menjadi bagian yang penting dalam sebuah bisnis. Nah, kalau teman-teman pengusaha beton ya harus memikirkan juga bagaimana produk teman-teman ini mudah didapatkan, misalkan di satu kecamatan atau di satu kabupaten atau di satu provinsi. Produk teman-teman mudah dikenali, mudah didapatkan, mereknya dikenal. Ketika ada orang yang ingin order, mereka mudah menghubungi dan mudah menerima barang. Itu namanya distribusi, teman-teman sudah berhasil. Nah, buat teman-teman yang mau belajar lebih lengkap tentang cara-cara memulai usaha dari hal-hal yang paling sederhana, teman-teman bisa subscribe channel saya di YouTube saya. Insya Allah saya akan sharing
hal-hal sederhana seperti ini. Namanya channel saya Chandli Ariesta TV. Nah, teman-teman silahkan kunjungi YouTube saya, subscribe di sana. Semoga saya bisa terus berbagi kepada teman-teman, terutama para pengusaha beton dan para pengusaha-pengusaha yang baru memulai usaha. Baik teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Salam sukses buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.